Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, kericuan terjadi antara massa dari dua kader berbeda Partai Golkar Indramayu di halaman kantor perwakilan partai. Konflik internal partai diduga disebabkan musda ke-10 DPD Partai Golkar Indramayu pada 16 Juli lalu yang dianggap ilegal. Kericuan bermula saat massa salah satu kubu masuk ke kantor DPD dengan mendobrak pintu gerbang kantor, namun dihadang oleh massa dari kubu berbeda. Polisi berhasil meredam emosi kedua kubu dan meminta dua kelompok pendukung untuk tidak menempati kantor DPD guna menghindari aksi anarkis. Konflik internal Partai Golkar ini diduga disebabkan musda ke-10 DPD Partai Golkar Indramayu 16 Juli lalu yang dianggap ilegal oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sehingga memicu konflik. Hadir di sini karena ada potensi gangguan Kamtibmas. Jadi pada prinsipnya kita posisi di tengah menjaga supaya tidak terjadi benturan antara dua kubu. Dari satu kubu kelompoknya Pak Zainuddin, dari Daniel. Jadi kita amankan status quo saat ini untuk kantor DPD Golkar kami amankan. Jadi tidak ada yang menguasai dari. Gibran Raka Buming Raka membantah tudingan dinasti politik dalam pencalonannya sebagai wali kota Solo. Menurut putra pertama Presiden Joko Widodo ini, keikutsertaannya dalam Pilkada Solo merupakan kontestasi politik. Keikutsertaan dalam pemilihan wali kota Solo 2020, Gibran menyatakan dirinya bisa saja kalah atau memenangkan pilkada mendatang. Warga Solo dinyatakan Gibran tidak ada kewajiban memilih dirinya karena pencalonan dirinya nanti merupakan murni kontestasi bukan penunjukan. Gibran juga menyatakan bahwa pencalonannya sebagai wali kota Solo telah melalui tahapan seperti yang dilakukan oleh bakal calon wali kota Solo lainnya. Yang menanyakan masalah dinasti politik, sebenarnya dalam 1 tahun terakhir ini, kalau di Solo ya, di kota saya itu saya setiap kali bertemu dengan warga itu selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik. Jadi ya saya akan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah, tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih, bisa tidak. Gibran Raka Buming Raka diprediksi tidak akan mendapatkan lawan tangguh dalam Pilkada Solo. Namun bukan berarti tidak ada lawan yang akan muncul. Setidaknya ada satu pasangan independen yang siap menantang Gibran dan seorang wanita cucu dari Pakubuwono ke-12. Popularitas Gibran di kota Surakarta tak terbantahkan lagi. Ia pun telah mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan untuk memimpin Surakarta periode mendatang. Meski diprediksi menang mudah, lawan-lawan Gibran tetap bermunculan. Bukan dari partai politik, namun dari jalur independen. Penantangnya adalah Bagio Wahyono, seorang petukang jahit di kota Solo. Ia akan berpasangan dengan ketua RW di sebuah kampung, yaitu Efek Suparjo. Istilah Bajo, akronim dari keduanya pun disematkan pada pasangan ini. Pasangan Bajo ingin membuktikan tukang jahit dan ketua RW yang merupakan masyarakat biasa bisa maju di Pilwalkot Solo tanpa ada mahar politik dan uang banyak. Mereka juga ingin membuat perubahan yang lebih baik di Solo. Batas minimal untuk bisa maju di jalur perseorangan di Pilwalkot Solo harus mampu mengumpulkan sebanyak 35.870 IKTP disertai surat pernyataan lengkap bermaterai. Kita sudah menyiapkan 21 lebih Mas untuk perbaikan. Kebetulan kemarin kita sekitar 7.000-an, sekitar 14.000 itu kita harus nuker. Tapi kita kan masih punya 21.000. Kita istimewakan mudah-mudahan kita bisa lolos Mas untuk independen ini ya kita sejarah besar di kota Surakarta, terutama di Indonesia. Bukan hanya pasangan Bajo yang akan maju menantang Gibran. Dikabarkan cucu Pakubuwono ke-12, Putri Bendoro Raden Ayu Putri Wulansari juga akan maju menantang Gibran.
Putri Wulansari telah menjalin komunikasi dengan partai politik yang masih mencari bakal calon wakilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Uni Eropa memberikan bantuan sebesar 35.000 euro untuk penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Kami akan kembali dengan informasi dari mancanegara usai jeda.